Halo guys, selamat datang di channel Irfan67. Jadi seperti biasa, gua tuh di sini mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Yang mau gua bahas ini adalah lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas di sini tuh adalah chapter 236 sampai chapter 241. Yang tentunya itu berdasarkan web novelnya. Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Dan gue ingetin lagi nih, kalau video ini tuh adalah spoiler untuk lanjutan manhwanya. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, kalian lebih baik close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel yang tentunya adalah lanjutan animenya atau manganya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari flashback Arthur, lebih tepatnya ketika menjadi Grey. Saat ini tuh tinggal sedikit lagi Grey kemungkinan bakal diakui dan bakal dimasukkan ke dalam kandidat yang bakal menjadi raja. Grey sangat ingin jadi raja, tujuannya tuh untuk membalas dendam kematian Wilbeck. Vera juga di sini tuh berharap nih kalau Grey tuh bisa menjadi raja yang hebat. Nah, saat ini tuh yang bakal menjadi lawan Grey di duel akhir ternyata adalah Cecilia. Sebelum pertandingan, ternyata Nico mendatangi Grey dengan cara menyamar dan dia tuh di sini ngasih sebuah rekaman audio. Dan isi rekamannya tuh adalah tentang Vera yang berencana untuk menculik Cecilia di turnamen kali ini. Itu tentunya membuat Grey terkejut karena ternyata Vera juga mengincar Cecilia. Nico di sini tuh ngasih tahu nih kalau dia tuh sempat ditangkap dan disiksa sama orang dari pemerintah karena berencana membawa Cecilia. Tapi untungnya Nico berhasil melarikan diri. Nah, sejak saat itu Nico tuh berjuang untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang rencana dari Vera. Nico di sini berharap dengan bukti itu Grey tuh bisa memihak padanya. Dan dia tuh berharap kalau Grey bisa membantu dia dalam menyelamatkan Cecilia. Nico ngasih tahu kalau pemerintah tuh mengurung Cecilia dengan tujuan untuk melindungi Cecilia sampai waktu penobatannya menjadi seorang raja. Nah, satu-satunya waktu Cecilia ditampilkan di depan umum adalah ketika Cecilia tuh mengikuti turnamen dan itu saat ini. Nico juga di sini tuh ngasih tahu alasan Vera memilih Grey untuk mengikuti turnamen ini. Itu semua karena Grey itu adalah anak yatim piatu. Jadi, untuk hadir di turnamen raja ini, walaupun orang kaya dan berpengaruh, tetap aja nggak bisa sembarangan untuk hadir di turnamen yang sangat penting. Nah, Lady Vera bisa hadir itu semua karena dia tuh beralasan karena Vera tuh adalah wakil dari Grey yang mengikuti turnamen kali ini. Makanya Grey lah yang dipilih sama Vera. Di sini Nico tuh minta bantuan Grey untuk membawa kembali Cecilia. Setelah Cecilia direbut, maka Nico, Cecilia, dan Grey mereka tuh bisa melarikan diri dari negara ini. Grey di sini tuh ternyata ragu-ragu dan dia tuh masih nggak yakin dengan cerita Nico tentang konspirasi Vera yang mau mendapatkan Cecilia. Karena Grey masih belum percaya, Nico di sini nunjukin bukti lainnya. Dan terlihat ada foto buram yang memperlihatkan Vera tuh lagi ngobrol dengan salah satu penculiknya, Cecilia. Yang tentunya penculik itu pernah dilihat sama Grey. Tapi di sini sekali lagi Grey tuh nggak yakin karena foto itu terlihat buram. Grey di sini tuh ternyata masih percaya sama Vera. Grey di sini tegasin kalau dia tuh bakal menyelamatkan Nico dan Cecilia dengan caranya sendiri. Grey bilang kalau dia tuh bakal terus jadi raja, jadi sesuai dengan rencana awalnya. Singkat cerita, Grey pun akhirnya saat ini tuh berhadapan melawan Cecilia.
Gray bersiap pakai pedangnya, sedangkan Cecilia membentuk senjata pedang rapier menggunakan ki miliknya. Cecilia di sini nebakin segala macam serangan ki ke arah Gray. Di sini Gray tuh mencoba menghindarinya, dan Gray tuh saat ini balas menyerang, tapi tubuh Cecilia ternyata saat ini tuh dilindungi sama penghalang yang kuat. Cecilia di sini menyerang pakai pedangnya dan Gray di sini menghindar. Di sini Gray terkejut dengan dampak serangan pedang Cecilia terhadap tanah. Jadi bisa dibilang kekuatan Cecilia ini terlalu kuat. Cecilia di sini mengejek Gray dengan bilang kalau Gray sangat lemah. Padahal Gray tuh udah berjuang latihan sangat lama, tapi Gray masih lemah. Cecilia saat ini terus menyerang Gray. Cecilia di sini juga mengejek Gray karena saat ini Gray itu cuma bisa menghindar. Cecilia di sini menyikut dada Gray dan Gray pun saat ini terpental sangat jauh. Gray di sini tuh kewalahan menghadapi Cecilia. Cecilia di sini mulai menerjang lagi menuju Gray pakai pedangnya. Gray di sini tuh ngerasa bakal mati, tapi ternyata Cecilia tuh nggak menyerang ke arah tubuhnya, melainkan menyerang ke tanah. Cecilia di sini tuh tersenyum dan dia bilang kalau Gray tuh bisa mati. Gray ternyata di sini masih belum menyerah dan dia tuh mau menyerang pakai pedangnya. Tentunya itu masih belum bisa menembus pertahanan ki yang dimiliki sama Cecilia. Walaupun gitu tapi seenggaknya Cecilia saat ini tuh refleks menjauh. Gray di sini terlihat sangat marah karena Cecilia meremehkan Gray. Gray saat ini melompat dan dia tuh mengayunkan pedang ke arah Cecilia pakai tebasan ki miliknya. Tapi itu nggak berguna dan masih belum bisa menghancurkan penghalang milik Cecilia. Cecilia saat ini menampar Gray dan itu membuat Gray terpental. Cecilia di sini ngasih tahu kalau ternyata pelatihnya sangat benar. Nico dan Gray tuh udah kayak beban bagi Cecilia. Gray semakin marah karena Nico juga diejek. Gray di sini mengalirkan banyak ki ke dalam pedang miliknya. Dan dia saat ini menahan serangan pedangnya Cecilia. Bahkan tanah di bawah Gray tuh sampai hancur. Gray saat ini tuh melihat ada kesempatan dan dia tuh saat ini memukul rahang Cecilia. Walaupun rasanya sakit seperti memukul beton, tapi dengan serangan itu ternyata Cecilia kena damage. Gak lama ada ledakan ki yang hebat. Tempat duel mereka pun dipenuhi sama debu dan puing-puing. Gray di sini tuh mulai pakai kekuatan pedangnya dan dia tuh mulai mengincar dada Cecilia. Gray tuh di sini ngerasa kalau itu bakal ditahan sama penghalangnya Cecilia. Tapi ternyata hal itu gak terjadi. Cecilia tuh gak menggunakan penghalang dan akhirnya pedang Gray tuh menembus dada Cecilia. Nafas Cecilia di sini terengah-engah. Cecilia ngasih tahu kalau sekarang tuh cuma satu-satunya cara yang dia miliki. Orang-orang pemerintah tuh nggak pernah membiarkan dia bunuh diri. Makanya saat ini tuh adalah cara yang paling baik. Cecilia juga di sini tuh terlihat mengkhawatirkan Nico yang saat ini ada di penjara. Gray saat ini tuh seperti hancur. Dia tuh nggak percaya dengan apa yang terjadi. Vera di sini terlihat teriak ketika Cecilia sekarat. Seolah-olah Vera tuh memang menginginkan Cecilia. Terlihat juga di sebelah Vera tuh ada sosok bertopeng. Gray di sini menyadari kalau sosok bertopeng itu adalah orang yang terlibat dalam insiden kematian dari Wilbeck. Gray di sini baru menyadari bahwa apa yang diomongin sama Nico ternyata kebenaran dan Vera tuh ternyata cuma manfaatin Gray. Saat ini tuh situasi menjadi semakin buruk. Dunia Gray saat ini tuh menjadi sangat gelap. Gray juga di sini tuh melihat Nico dengan ekspresi marah dan putus asa.
Oke, sekarang kembali lagi ke cerita dari Arthur. Arthur saat ini tuh melihat kalau Virion tuh sangat frustasi dengan apa yang terjadi pasca penyerangan di kastil sama musuh. Nah, Virion tuh terlihat mengkhawatirkan keluarganya. Saat ini juga Arthur melihat Sylvie yang terlihat berbeda, dan itu adalah Agrona yang selalu menggunakan tubuh Sylvie. Agrona saat ini tuh ternyata mau ngobrol berdua sama Arthur. Mereka pun saat ini ada di tempat yang sepi. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal mundur dari medan perang. Jadi Agrona tuh harus bebasin Tessia beserta keluarganya. Agrona ngasih tahu kalau kesepakatan itu saat ini gak berlaku. Agrona juga di sini tuh terlihat agak kecewa. Padahal dengan bakat dan semua yang dimiliki sama Arthur, ternyata Arthur tuh cuma segitu aja. Agrona juga di sini tuh langsung pergi. Arthur saat ini ngasih tahu Sylvie tentang Agrona yang bisa mengendalikan tubuh Sylvie sejak Sylvie tuh bisa melepaskan segelnya Sylvie. Arthur di sini minta maaf karena baru ngasih tahu ke Sylvie. Di sini Sylvie menampar Arthur, setelah itu dia pun memeluknya. Arthur saat ini tuh menangis karena dia tuh benar-benar frustasi. Arthur ini udah kalah telak. Bahkan yang lebih memalukan, dia tuh sampai minta ke musuh untuk dikasihani. Besoknya terlihat di sini Byron sama Virion berdebat. Byron di sini tegasin kalau dia nggak mau menyerah dan dia tuh mau lanjutin berperang. Tapi Virion ngasih tahu kalau saat ini di Chaten tuh udah kalah berperang. Virion ngasih tahu kalau saat ini tuh dia punya tempat berlindung untuk jaga-jaga kalau misalkan sesuatu yang buruk terjadi. Jadi harusnya mereka semua tuh bisa berlindung di sana. Byron di sini tuh kesal karena Virion tuh mau berlindung mikirin diri sendiri. Padahal rakyat di Chaten sangat banyak, tapi Virion tuh mau meninggalkan mereka. Virion di sini ngasih tahu kalau saat ini tuh nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Jadi lebih baik mempersiapkan masa depan dengan berlindung di tempat yang aman. Byron di sini juga terlihat lesu karena tahu kalau di Chaten tuh udah kalah sangat telak dan bahkan saat ini tuh bisa dibilang gak ada kesempatan untuk menang. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal mengantar Byron dan Virion untuk pergi ke tempat perlindungan. Setelah itu dia tuh bakal pergi untuk mencari keluarganya. Arthur di sini nunjukin item yang terhubung sama ibunya. Arthur ngasih tahu kalau kemungkinan ibunya tuh masih hidup. Singkat cerita, Arthur dan yang lainnya akhirnya sampai di tempat persembunyian dan rahasia. Ya, walaupun untuk sampai ke sana nggak mudah, tapi pada akhirnya mereka semua akhirnya bisa sampai. Ketika sampai di sana, ternyata keluarga Arthur dan Tessia tuh ada di sana. Arthur di sini tuh terkejut dan senang ketika tahu kalau keluarganya selamat. Arthur juga di sini menangis bahagia. Di sini juga Arthur tuh ditegur sama Ellie karena gak menemui dia dan ibunya ketika ayahnya meninggal. Padahal Ellie sama ibunya tuh sangat membutuhkan Arthur di sisi mereka. Tapi Arthur gak pernah mendatangi mereka sejak kematian ayahnya. Di sini Alice juga terlihat menangis. Alice di sini tuh menyayangkan kematian suaminya. Padahal Reynold tuh masih belum berbaikan sama Arthur. Alice di sini ngasih tahu kalau dia dan Reynold tuh udah ngobrolin soal masalah Arthur yang reinkarnasi. Setelah dipikirkan gimana pun juga, walaupun Arthur adalah reinkarnator, tetap aja Arthur di dunia ini tuh adalah anak mereka. Arthur di sini menangis dan lemas. Ternyata kedua orang tuanya tuh masih menganggap kalau Arthur adalah anak mereka. Mereka tuh gak peduli walaupun Arthur adalah seorang reinkarnator. Arthur saat ini tuh sangat menyesali karena dia gak ada di sisi Alice dan Ellie ketika ayahnya meninggal.
Tapi walaupun gitu Arthur saat ini tuh ngerasa lega karena keluarganya saat ini aman. Saat ini Arthur menemui Rinia yang merupakan penyelamat untuk keluarganya. Arthur di sini tuh nanyain apa yang telah terjadi. Sebelum cerita, Rinia ngasih tahu kalau dia tuh dari awal udah tahu bahwa Arthur adalah reinkarnator. Rinia tuh tahu semuanya dari matanya. Rinia juga ngasih tahu dia tuh sebenarnya udah tahu dari dulu kalau kastil tuh bakal diserang sama Alakria. Rinia di sini ngasih tahu tentang pengkhianatan. Rinia ngasih tahu dari penglihatannya dia tuh udah tahu bahwa Alduin tuh bakal berkhianat dan bakal membiarkan pihak Alakria masuk ke dalam kastil. Arthur di sini terkejut, tapi setelah itu Arthur menduga kemungkinan ada kesepakatan supaya Tessia dan Merial tuh bisa selamat. Makanya Alduin tuh berkhianat. Arthur menduga kalau Alduin tuh melakukannya demi keluarganya. Tapi yang Arthur gak ngerti di sini, Arthur tuh di sini gak ngerti kenapa keluarganya juga ikut diselamatkan Alduin. Rinia di sini tuh gak mau ngasih tahu alasan yang dia ketahui. Tapi di sini tuh Rinia ngasih tahu berdasarkan pandangannya Alduin. Jadi menurut Rinia, Alduin tuh percaya kalau keluarga Arthur bakal dijadiin sandera. Makanya Agrona tuh menyelamatkan keluarga Arthur. Rinia di sini ngasih tahu jalan supaya Dicaten bisa menyerang balik. Caranya tuh adalah dengan melindungi Tessia. Jadi Tessia tuh harus dijauhkan dari Agrona maupun Alakria. Arthur terkejut karena ternyata di mata Rinia, Dicaten tuh ternyata masih punya kesempatan untuk menang. Rinia di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa berbuat banyak. Yang dia lakuin sampai sekarang tuh adalah langkah untuk melindungi Tessia dari Agrona. Makanya sampai sekarang Rinia tuh gak mau ikut campur terlalu jauh. Dan Rinia tuh cuma bergerak diam-diam. Karena kalau dia bergerak terlalu mencolok, hal itu bisa bakal membuat Tessia ditangkap. Di sini Arthur terkejut. Itu artinya Rinia juga udah melihat masa depan di mana ayahnya meninggal. Arthur di sini mempertanyakan kenapa Rinia tuh gak ngasih tahu dia maupun Virion. Padahal dengan penglihatan masa depan, semua hal buruk tuh masih bisa dicegah. Rinia ngasih tahu hal itu gak semudah dengan apa yang dibayangkan sama Arthur. Kalau Rinia mengubah masa depan terlalu banyak, maka masa depan yang dia lihat juga saat ini bakal berubah. Dan bahkan mungkin aja bisa menjadi lebih buruk. Rinia juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh berhasil membawa Tessia dan keluarga Arthur sebelum dibawa sama Alduin. Arthur di sini menduga kemungkinan Alduin dijebak. Makanya Rinia tuh bergerak dan membawa Tessia beserta keluarga Arthur. Arthur di sini terkejut dengan penglihatan masa depan Rinia yang ada di luar logika. Arthur di sini pakai rimhortnya dan dia tuh menghentikan waktu. Arthur di sini tuh mempertanyakan identitasnya Rinia. Arthur tahu kalau Rinia tuh bukanlah Asura. Arthur di sini menduga kalau Rinia tuh adalah salah satu dari penyihir kuno. Arthur berpikir kayak gitu karena Rinia bisa menggunakan ether. Di sini Rinia ngasih tahu kalau dia tuh bukanlah penyihir kuno. Rinia di sini tuh nggak bisa jelasin detailnya. Karena kalau dibocorin hal itu bisa membuat Tessia maupun keluarga Arthur meninggal. Rinia ngasih tahu kalau Arthur harus bersabar karena suatu saat nanti Arthur pasti bakal mengetahui kebenarannya. Arthur di sini terlihat kesal, tapi Arthur tahu kalau Rinia nggak mengancamnya. Bisa dibilang Rinia tuh ngomong sesuatu yang benar, jadi bukanlah ancaman. Jadi ya kalau Rinia bocorin identitasnya ke Arthur, maka bisa jadi keluarga Arthur beserta Tessia meninggal. Arthur di sini pun akhirnya menonaktifkan rimhortnya dan dia tuh mencoba tetap tenang. Gak lama,
Virion di sini teriak karena Tessia tuh melarikan diri. Rinia di sini terkejut ketika mengetahui hal itu. Rinia ngasih tahu kalau Tessia sampai keluar dari tempat persembunyian, maka kemungkinan Alakriatu bakal segera menemukan Tessia dan hal itu bakal sangat berbahaya. Arthur di sini pakai rim hurt-nya dan dia tuh menghentikan waktu lagi. Arthur saat ini tuh mencoba untuk mengejar Tessia dan akhirnya Arthur berhasil mengejar Tessia. Keduanya pun mengobrol. Tessia di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau menyelamatkan orang tuanya. Jadi walaupun udah dikasih tahu kalau kedua orang tuanya berkhianat, tapi Tessia tuh tetap mau menyelamatkan orang tuanya. Tessia di sini ngasih tahu kalau orang tuanya tuh nggak punya pilihan, jadi bisa dibilang keduanya tuh terpaksa. Tessia ngasih tahu alasan kedua orang tuanya berkhianat itu semua demi Tessia. Tessia pun akhirnya di sini ngasih tahu Arthur kalau manabis yang pernah dikasih Arthur kepada Tessia, ternyata manabis itu adalah manabis yang udah dirusak atau diotak-atik sama Agrona. Dan manabis itu saat ini ada di dalam tubuhnya Tessia. Jadi itu sama aja kayak Tessia tuh menyimpan bom yang bisa digunakan sama Agrona. Arthur seketika langsung lemas dan dia tuh pusing ketika mengetahui hal itu. Itu artinya selama ini dia udah ngasih sesuatu yang sangat berbahaya kepada Tessia. Dan itu sekarang dimanfaatin sama Agrona. Tessia di sini tegasin kalau orang tuanya tuh melakukan semuanya karena mereka berjuang demi melindungi Tessia. Makanya Tessia tuh sekarang mau pergi untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Arthur di sini minta maaf karena kesalahan dia. Tessia tuh saat ini seperti membawa bom. Tessia di sini ngasih tahu kalau itu bukanlah salah dari Arthur. Arthur di sini ngasih tahu kalau Tessia keluar dari tempat persembunyian, maka Alakriatu bisa mendeteksi keberadaan Tessia dan itu bisa sangat berbahaya. Arthur di sini nggak mau Tessia mati. Tessia tegasin lagi kalau dia tuh bakal menyelamatkan kedua orang tuanya. Orang tuanya tuh udah berusaha demi menyelamatkan Tessia, makanya Tessia tuh sekarang mau menyelamatkan keduanya. Perasaan Arthur di sini tuh campur aduk, mulai dari frustasi, sedih, takut, dan bahkan ada rasa bersalah karena kesalahan dia yang udah ngasih manabis kepada Tessia. Di masa lalu sebenarnya Arthur udah curiga kalau manabis Elderwood punya keanehan, tapi saat itu Arthur gak terlalu mikirin keanehannya. Arthur lebih mikirin kebahagiaan karena bisa ngasih hadiah yang hebat kepada Tessia. Di masa lalu, Arthur sangat berharap dengan manabis, maka Tessia tuh bakal aman dan terlindungi. Tapi ternyata hal itu adalah kesalahan. Arthur bisa dibilang ceroboh, dia nggak hati-hati. Dan saat itu dia tuh nggak berpikir dengan matang. Padahal tanda-tanda keanehan tuh udah ada dari dulu. Saat ini, karena Tessia udah bertekad mau menyelamatkan kedua orang tuanya, Arthur pun di sini mutusin untuk ikut bersama Tessia. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.